Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Baik para ustadzah dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan apel pagi di aula yang sederhana ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya teringat Ustadz pada tahun 2014 silam, 2014. Jadi berapa tahun yang silam ini? 10 tahun. 2014 10 tahun ya, Masya Allah ya. Waktu berlalu dengan cepat. Ya, ketika kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara San'a. Ya, Bandara San'a ini ya ada di Yaman Utara. Berangkat kita sampai di Bandara San'a itu tepat ya sekitar pukul 3 malam. Ya, sekitar pukul 3 malam kita berlima. Ya, kemudian jam 3 malam kita keluar dari bandara. Dari Bandara San'a kita menuju ke Bandara Mukalla yang ada di Hadromaut, Yaman Selatan. Sampai di Bandara Mukalla kita pergi ke suatu masjid yang namanya Masjidur Rahman. Di situ masjid ini dibimbing ya, imam masjid ini namanya Syekh Fuad Jabir. Beliau seorang syekh yang memiliki sanad asroh, sugro, dan kubro. Sekitar 4 bulan Ustadz tinggal di Masjidur Rahman ini, ada di desa Fuah namanya. Kemudian kita mendaftarkan diri ke markas Darul Khair yang dipimpin oleh Syekhun Al-Karim Abdul Harith Umar bin Salim Bawazir Al-Abasi Al-Hashimi Al-Makki Al-Hadromi, yang bukunya antum pelajari. Ya, apa buku beliau yang dipelajari di ABM? Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Ya, kemudian Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah yang alhamdulillah sudah terbit cetakan yang pertama, syarah dari Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah yang Ustadz beri nama Tuhfatul Faizah Bisyarah Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah. Ada sekitar 200 halaman ya, yang insya Allah nanti memudahkan guru-guru untuk mengajarnya. Belajarlah kita di Darul Khair ini, yang hari ini Darul Khair ini menjadi besar bernama Ibnu Abbas. Ada 3 ustadz kita yang sekarang menimba ilmu di sana. Ada kisah menarik dari Syekh Abdul Harith Umar bin Salim Bawazir ini. Suatu hari ya beliau mengadakan muhadharah seperti ini, dan beliau menceritakan sebuah kisah yang beberapa hari lalu diposting lagi oleh beliau di Facebook beliau. Ya. Dan kisah ini sudah saya dengar dari beliau. Ya, yaitu kisah beliau ketika beliau berumur ya sekitar 12 tahun dan beliau masih duduk di kelas 6 SD. Ya. Kalau kelas 6 SD umur berapa itu? Sekitar 11 12 ya. Ya, Syekh Abdul Harith kecil ini beliau tinggal di kota Jeddah, ada di Saudi Arabia. Beliau punya kawan yang dimana kawannya ini bertetangga dengan beliau. Kawannya ini juga punya adik-adik kecil dan lain sebagainya, sehingga suatu hari ayah dari kawannya ini meninggal dunia. Ya, ayah dari kawannya ini meninggal dunia. Sehingga kemudian ini kawan beliau menjadi anak ya yatim, bersama adik-adiknya menjadi anak yatim. Kemudian setiap pagi ibu dari Syekh Abdul Harith kecil ini memasakkan makanan, membuatkan sarapan. Ya, dengan sarapan yang sama yang diberikan dengan Syekh Abdul Harith kecil ini. Jadi beliau memasak, diberikan kepada Syekh Abdul Harith kecil dan saudara-saudaranya,
sebagian kemudian diantar ke tempat tetangganya. Sama, ya, setiap pagi kemudian ibu beliau memasak. Kemudian Syekh Abdul Haris kecil ini ikut mengantarkan makanan tersebut. Maka Syekh Abdul Haris kecil ini melihat ya bagaimana ibunya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, yang ya anak yatim itu merupakan tetangga beliau. Maka ibunya pun bilang sama Syekh Abdul Haris kecil ini, "Wahai anakku, ya, kita harus sayang kepada anak-anak yatim, ya, kemudian kita harus mencintai mereka, kita harus menyayangi mereka, ya, nanti ya jangan sampai kamu nakalin ya tetangga kita ini. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal dunia. Kamu harus sayang ini sama ya tetangga kita. Kenapa? Karena bapaknya sudah tidak ada." Maka ketika itu timbul ya kecintaan di hati Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir kecil ini, kecintaan terhadap anak-anak yatim ini. Ya, kecintaan terhadap anak-anak yatim ini. Kemudian beliau menggambar ya sebuah madrasah, ya. Nah, ini gambarnya ada sebuah bangunan, ya. Bangunannya ini berkeliling seperti ini, ya. Ini bangunan. Nah, kemudian ada bangunan di tengah. Bangunan di tengah itu ditulis sama beliau, "Baiti." Ini adalah rumahku. Ya, ini adalah rumahku. Kemudian ketika itu beliau bercita-cita, besok kalau saya besar, saya ingin mengurus anak yatim. Saya akan mendidik anak yatim. Besok kalau saya besar, saya ingin punya keluarga, punya istri yang kemudian juga cinta kepada anak yatim. Inilah cita-cita Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir kecil ketika duduk di kelas 6 SD. Beliau menggambar madrasahnya, beliau memiliki cita-cita dan impian untuk ya mengasuh anak-anak yatim, mendidik anak-anak yatim. Kemudian beliau terus ya tumbuh besar, ya, dan umur beliau sekarang hampir 50-an lah, ya. Hampir 50-an. Ya. Kemudian beliau menikah. Ya, setelah menikah, ya beliau memiliki seorang istri yang Masya Allah. Dan hari ini beliau mengabarkan, hari ini beliau sudah mengurus 50 anak yatim. Jadi apa? Hari ini beliau sudah mengurus anak-anak yatim. Ya, diberikan pendidikan gratis, diberikan makan, diberikan pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian istri beliau hari ini mengurus 100 anak yatim. Ya, istri beliau mengurus 100 anak yatim. Ternyata apa yang beliau inginkan, yaitu kelak ingin memiliki seorang istri, memiliki keluarga yang cinta terhadap anak yatim, hari ini menjadi kenyataan. Dan hari ini beliau memiliki bangunan besar sekolah yang diberi nama Ibnu Abbas, yang kemudian bangunannya megah. Dan kemudian dibangun, ya, dan di Ibnu Abbas ini di sana juga beasiswa, ya, beasiswa. Ada anak-anak Indonesia saja yang berbayar itu $500, ya, $500, sekitar 7 sampai 8 juta yang dibayarkan untuk anak-anak Indonesia yang mau masuk ke sana, ya, belajar selama 4 tahun, makan, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Nanti $500 ini kalau sudah lulus dikembalikan sama beliau, karena menjadi uang jaminan saja. Dan hari ini beliau memiliki ya lembaga pendidikan namanya Ibnu Abbas, ya, besar, ya, kemudian dibangun persis sebagaimana dulu beliau membangun, ya, menggambar ketika beliau berada di kelas 6 SD, dan beliau menggambar di tanah ketika itu. Ya, gambarnya seperti itu, dan hari ini terrealisasikan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibrah apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwasanya begitu dahsyatnya ya kekuatan cita-cita dan harapan seseorang. Begitu dahsyatnya ya kekuatan mimpi seseorang. Kalau Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir, beliau bermimpi sejak kecil ingin mengurus anak yatim, ya, ingin memiliki seorang istri yang cinta terhadap anak yatim, ya, kemudian ini cita-cita mulia beliau, dan beliau jujur karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya impian-impian dan cita-cita beliau. Ketika beliau bermimpi ya ingin membuat madrasah yang besar, ya, kemudian beasiswa di situ, bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya, ya, karena kemudian keinginan beliau tulus, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, termotivasi dari ibundanya tercinta, dan hari ini mimpi tersebut sudah terrealisasikan.
Yang menjadi pertanyaan hari ini, sudahkah kita hari ini memiliki mimpi-mimpi sebagaimana mimpinya Syekh ini? Atau justru hari ini kita tidak memiliki mimpi apapun dalam hidup ini? Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang harus kita pikirkan hari ini, mari mulai kita membangun mimpi kita. Mari kita bermimpi. Ya, mari kita bercita-cita. Kita ingin menjadi apa 5 atau 10 tahun yang akan datang. Hari ini ada di antara kalian yang bermimpi, Ustadz, saya ingin belajar di Al-Azhar. Saya ingin naik pesawat, menginjakkan kaki saya, berkeliling ke Kairo, kan gitu ya. Ya, berkunjung ya ke berbagai tempat bersejarah di sana, kemudian ingin menimba ilmu dengan para syekh dan syekhah yang ada. Ketika hari ini ada di benak antum mimpi itu, kemudian antum jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hari nanti mimpi itu akan Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Barang siapa yang tidak memiliki mimpi, barang siapa yang tidak memiliki cita-cita, bagaimana mungkin akan terjadi kalau mimpi pun dia tidak ada? Maka hal terpenting anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermimpilah, bercita-citalah. Karena mimpi itu gratis, karena cita-cita itu tidak berbayar. Namun semuanya berawal dari mimpi. Kesuksesan hidup kita berawal dari cita-cita yang baik, berawal dari cita-cita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi antuna sekalian yang belum punya mimpi, itu adalah ya awal dari kegagalan dalam hidup. Ya, dan bagi antuna yang sudah memiliki mimpi dan cita-cita, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Ustadz, saya ingin menjadi seperti ini, maka berbahagialah, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangkan mimpi itu, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semuanya. Idza shadaqal azmu wa dhuhas sabil. Apabila mimpi sudah kuat, apabila himmah sudah kuat, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Man saro ala darbi wasola. Setelah kita sudah memiliki mimpi itu, mari kita gapai. Bagaimana tangga untuk menggapai mimpi kita? Kemudian kita istiqomah di atas jalan perjuangan itu, niscaya kita akan sampai kepada mimpi yang kita cita-citakan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kita untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh, menghafal Quran, memperbanyak doa-doa kita. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.